Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliudin, mahasiswa S2 Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jadi pada video kali ini saya akan membahas jawaban asesmen tengah semester manajemen pengendalian persediaan yang diajar oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT FCLT. Dan pada semester ini atau pada ATS ini kita mendapatkan soal dua soal untuk dijawab ya. Soal yang pertama terkait dengan forecasting dan soal yang kedua terkait dengan Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, kedua soal ini diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Form for Windows. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ada PTMM Log merupakan distributor berbagai macam merek tepung terigu. Tepung terigu merek Sigi 4 kemasan 1 kilo adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Nah, data berikut adalah penjualan produk. Jadi di sini ada datanya dari bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Mei 2026. Nah, di sini ada dari bulan 1 sampai dengan bulan 12, terus penjualannya ada 234 plus N1. Nah, N1-nya ini adalah dua digit terakhir dari NIM ini masing-masing mahasiswa. Nah, kebetulan NIM saya belakangnya 15, maka N1-nya ini diganti dengan 15. Jadi untuk bulan pertama itu 234 ditambah 15, jadi hasilnya 2.389. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan 12. Nah, setelah data historisnya ini diperoleh, kemudian kita diminta untuk melakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi Form for Windows. Jumlahkan hasil peramalan 12 bulan ke depan, angka dibuatkan jika bersamaan. Jadi, teman-teman semua, kita sudah mendapatkan data historisnya untuk bulan Juni sampai dengan bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Mei 2026. Nah, ini kita sudah mendapatkan. Kemudian kita akan coba analisa ya, karena di forecast ini banyak metode yang digunakan. Jadi di aplikasi Form for Windows pun ada banyak metodenya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisa untuk mencari metode mana yang efektif untuk digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan 4 metode saja untuk dilakukan analisanya. Yang pertama, naik, moving average, exponential smoothing, dan trend analysis. Nah, dari keempat metode ini nanti kita akan mencari MAD-nya atau mean absolute deviation adalah ukuran kesalahan peramalan yang menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai hasil forecast. Nah, ini dicari yang paling kecil. Nanti yang paling kecil kita akan gunakan sebagai metode untuk forecast-nya. Oke, kita ke aplikasi Form for Windows-nya. Kita bisa lihat di sebelah sini aplikasi Form for Windows-nya. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, kita pertama-tama itu kita pilih modul, terus karena kita akan mencari forecasting, jadi kita pilih forecasting. Kemudian setelah forecasting dipilih, ini kita buat project baru, time series analysis. Nah, kemudian ini tampilannya ya, kita buat kasih nama saja ATS Inventory Ali. Nah, tadi diminta 12 bulan ke depan, berarti yang di sini juga diganti 12. Terus kita pilih karena itu bulan, kita pilih bulan yang ini dan kita set. Tadi bulan awalnya, bulan akhirnya Mei 2026, kita diminta untuk mencari di bulan Juni sampai dengan Mei 2027, kita pilih bulan Juni dan kita oke-kan. Tampilannya akan seperti ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada uh, tabel, tabel yang akan kita isi dari data historis. Kemudian di sini ada ini ya metodenya yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini yang akan kita isi adalah tabelnya dulu, tabel demand-nya kita akan isi berdasarkan data historis. Ini bisa di entry-kan satu-satu atau kita langsung copy paste. Maka kita ke datanya, kita langsung copy paste aja supaya bisa lebih cepat dan kita pastekan ya. Oke, ini semua sudah, tapi sebelum itu kita harus cocokkan dulu atau kita cek lagi apakah sudah sesuai atau enggak. Nah, ternyata di sini ada kesalahan di bulan Juni, berarti kita hapus satu. Untuk Juli, Agustus, September, ini semua sudah cocok. Berarti kita pilih metodenya, metode naik method. Yang pertama, metode naik method. Setelah itu dipilih, maka kita langsung solve. Solve sehingga didapat min-nya 142 ya, 1427.
kita kopikan saja, terus dipaste di sini uh, untuk kita bandingkan mana yang paling kecil. Kemudian kita stop dan kita pindah lagi ke aplikasi formnya. Ini datanya ada, kita ke modul yang kedua, metode yang kedua, moving average. Nah, di sini ada satu ya, kita bisa ganti tiga, karena biasanya saya menggunakan tiga. Kemudian ini langsung kita solve saja, sehingga kita peroleh MAD-nya, kita kopikan lagi MAD-nya. Kita kopikan MAD-nya, setelah copy MAD, kita cari lagi metode selanjutnya, kita edit dulu, kita tutup dulu, kemudian kita cari metode selanjutnya, exponential smoothing. Nah, exponential smoothing, terus sini ada, ini kita biarkan saja 0,5, kemudian kita langsung solve. Nah, ini kita dapat lagi angkanya. Nah, ketika angkanya dapat, kita pindah lagi ke filenya, kita kopikan, kemudian kita lanjut ke trend analysis. Nah, ini kita tutup di aplikasi formnya, kita kembali ke aplikasi form, kita pilih metodenya trend analysis. Ini kita langsung solve. Nah, di sini MAD-nya 688. Kita coba cek ya, kita analisa. Nah, dari keempat metode ini ternyata yang paling kecil itu ya tren analisis ini. Berarti ini yang akan kita gunakan untuk melakukan forecasting. Yang akan kita gunakan untuk melakukan forecasting adalah trend analysis. Berarti kita kembali ke aplikasi formnya, dan ini sudah metode trend analysis, dan kita sudah mendapatkan juga di sini. Kita sudah dapat forecast-nya di sini ya, dari bulan 13 sampai dengan bulan 24. Nah, tapi di sini ada permasalahan, kita nggak bisa langsung copy. Jadi ini kita harus simpan dulu. Simpan as Excel itu error, berarti kita harus simpan di save as HTML. Save as HTML, kita simpan. Kita simpan di data D. Kita kasih nama ATS inventory. Tadi kita save, kemudian kita buka yang tadi, yang sudah kita save tadi. Nah, kita buka, ini hasilnya. Hasilnya ini ya kita bisa kopikan. Kita kopikan di sini saja. Kita pastikan, terus di bulan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kita kopikan di sini, dan kita pastikan. Oke, nah ini kita sudah dapat jumlah hasil ramalan selama 12 bulan ke depan dengan angka totalnya 188.708. Berarti ini soal nomor 1 kita sudah selesai, kita lakukan forecast. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ada persoalan demand tepung terigu merek segi 4 hijau untuk 12 bulan ke depan didasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor 1. Nah, PT MM Log membeli tepung terigu merek segi 4 hijau langsung dari pabriknya dengan unit cost 240.000 ditambah N1. Nah, N1-nya 15 tadi per karton, order setup cost-nya 2.100.000 plus N1 lagi 15, sedangkan holding cost 15.000 plus N1 lagi per karton.
Di sini lead time pemesanan dari pabrik ke distributor adalah 10 hari, sedangkan hari kerja dalam 1 tahun adalah 340 hari. Dengan menggunakan aplikasi POM per Windows, maka hitunglah economic order quantity-nya, reorder point, order per period dalam 1 tahun, di annual cost, sama gambar grafik and economic order quantity-nya. Oke, nah, jadi yang di sini yang diketahui, di sini ada demand rate dari soal nomor 1 sebesar 188.708, kemudian ada order cost setup cost 2.100.000 ditambah 15 tadi, terus ada holding cost 15.015 rupiah. Nah, unit costnya 240.000 ditambah 15 juga. Day per year-nya 340.000. Kemudian daily demand nggak ada, lead time 10. Lead time 10 hari, safety stock-nya nggak ada. Nah, ini datanya. Kemudian kita kembali ke form per Windows-nya lagi. Yang ini kita tutup. Yang forecasting kita tutup. Dan kita ganti modulnya menjadi inventory. Kita save dulu ini. Kita save ini, kita ganti modulnya ke modul inventory. Oke, kita sudah berganti modul inventory. Kita buka new lagi, new project-nya lagi untuk economic order quantity. Kita kasih nama lagi. Oke, kali. Terus di sini, karena di soal ada reorder point, berarti kita reorder point-nya pilih compute, terus langsung oke. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan pengisian tadi yang kita sudah set tadi. Itu bisa di entry satu-satu atau langsung di copy paste lagi. 188, 708. Nah, di sini ada angka 2-nya, kita hapus. Jadi ini 8, 2.115, 15.000, 240.000, 15, 30, 0, dan 10. Nah, ini setelah kita isi, kita langsung solve. Nah, sehingga ini sudah didapat. Kita sudah mendapatkan optimal order quantity-nya. Kita pindahkan ke sini, economic order quantity-nya. Ini yang optimal, 726.39. Kita copy. 7265. Kemudian reorder point-nya, di sini reorder point-nya 5.550 unit. Kemudian ada order per periodnya. Order per periodnya 25,97 dibulatkan menjadi 26. Kemudian ada annual cost-nya, ini jumlah dari annual setup cost, holding cost, sama unit cost. Terus sekitar 445, 401, 84, 1234. Jadi 45.401.840.000 rupiah. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang terakhir gambar annual, gambar grafiknya. Nah, untuk gambar grafiknya seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini ada di sumbu Y itu ada cost, di sumbu X ada order quantity. Bentuk grafiknya seperti ini. Di sini ada 7265 economic order point-nya itu ada di sini. Dan ini ada garis holding cost beserta dengan setup cost di sini, dan total cost-nya ada di atas. Oke, dengan terjawabnya soal nomor 2 dan terakhir gambar grafik sudah terjawab, berarti soal-soal di ATS pada semester kali ini sudah terjawab. Dengan terjawabnya semua, berarti saya cukupkan video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, video ini dibuat hanya untuk pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.